Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Iwan Sepria di dalam program iNews Jabar. Pemirsa, virus corona yang diduga kuat berasal dari Wuhan, Cina tengah menjadi perhatian masyarakat internasional. Hingga saat ini sudah ada 13 negara yang mengkonfirmasi terinfeksi virus corona. Bagaimana dengan Kota Bandung? Apa yang telah dilakukan pemerintah Kota Bandung untuk menghindari risiko penyebarannya? Kita akan berbincang bersama Dr. Rosyie Arosdiani, Apip MIKOM dari Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Bandung. Assalamualaikum Bu Rosyie, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kang. Oke, Bu Rosyie, kalau kita melihat per tanggal hari ini begitu, artinya banyak sekali informasi yang beredar di Kota Bandung bahwa sudah ada 2 orang yang terinfeksi virus corona, padahal mungkin kebenaran juga masih perlu dikonfirmasi oleh RSAS. Nah, kalau Bu Rosyie melihat penyakit ini begitu, sebelum kita melihat ke terduga 2 orang yang terinfeksi corona ini, bisa dijelaskan kira-kira virus corona itu virus seperti apa? Ya, virus novel coronavirus ya namanya. Ini adalah memang satu jenis virus baru yang ditemukan di akhir bulan Desember kemarin di kota Wuhan di daerah Cina. Di sana terlaporkan kemudian oleh WHO tentunya karena ada satu jenis virus baru diidentifikasi dan ternyata jenis virusnya adalah masih satu famili dengan yang MERS-CoV atau yang SARS yang ketika tahun 2002 2003 gitu sempat menjadi heboh, itu satu famili tapi ternyata berbeda jenisnya, sehingga dianggap sebagai salah satu virus baru yang mungkin sampai saat ini vaksinasi ataupun imunisasi untuk mencegah penularan dari penyakit ini juga masih belum ada gitu. Belum terbukti efektif vaksinasi imunisasi influenza yang selama ini beredar di dunia begitu kan. Nah, kalau bicara soal virus corona ini, apa saja yang terjangkit atau misalkan apa saja yang diserang dari virus itu terhadap tubuh itu bagian mana saja? Ya, virus ini awalnya sih diinformasikan dari lembaran yang dari WHO itu adalah dari binatang awalnya, entah dari mana, tapi kemudian terjadi penularan antar manusia. Ya betul, dan penularannya ternyata adalah lewat droplet dari air liur atau orang seperti halnya infeksi saluran pernafasan. Jadi yang terserang adalah dia ada batuk, ada pilek, ada demam tinggi, dan mungkin yang agak berbeda adalah progresivitas dari penyakit ini yang begitu cepatnya menyerang paru-paru sehingga terjadilah yang disebut dengan pneumonia dalam jangka waktu yang cepat semenjak awal virus masuk sampai terjadinya pneumonia begitu. Oke. Berarti kalau saya highlight pertama ini melalui air liur atau pernafasan. Ya, berarti udara. Termasuk dalam situ adalah udara begitu. Airborne, betul. Termasuk dalam airborne disease, betul. Nah, kalau kita bicarakan Bu, sudah ada informasi begitu bahwa beredar di masyarakat RSAS tengah mengenangani terkait dengan virus corona ini. Nah, kalau yang Ibu dapat dari Dinas Kesehatan, apakah sudah ada konfirmasi? Apakah memang benar di RSAS itu sudah ada 2 orang yang terindikasi begitu virus corona? Iya, tadi malam kami berkoordinasi dengan Hasan Sadikin. Memang informasinya ada 2 yang terduga mungkin ya, yang terduga terkena dari virus corona ini. Kenapa terduga? Karena gejala-gejala kemudian memang dalam jangka waktu 14 hari itu ada kontak dengan daerah yang endemis, yaitu di daerah Cina, sehingga memang yang 2 ini akhirnya dimasukkanlah ke dalam kelompok yang terduga. Tapi memang sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi terkait hasil pemeriksaan dari laboratoriumnya. Jadi sampai saat ini belum tegak diagnosis untuk corona, masih terduga. Masih begitu. terduga ya, Betul. Tapi 2 orang ini WNA? Informasinya WNA, betul. Informasinya WNA betul. dari Cina begitu ya? Iya, betul. Oke, kalau kita bicara soal pencegahan, ini kan nampaknya tidak hanya Kota Bandung begitu. Pemerintah pusat pun Jokowi melalui instruksinya ada 137 titik masuk dan juga keluar WNA begitu di
diberikan pencegahan begitu. Nah, artinya kalau di Kota Bandung sendiri apa yang memang sudah mulai dilakukan? Ya, yang berkewenangan untuk pintu masuk negara adalah KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan, di mana di Kota Bandung pun ada satu Bandara Hussein kita merupakan pintu masuk negara, yaitu tempat ada kedatangan penerbangan internasional. Ya. Sehingga di sana pun dilakukan beberapa intervensi yang sebetulnya sejak 2 tahun yang lalu juga KKP sudah menyimpan di sana thermal scanner. Thermal scanner ini adalah mendeteksi jika ada yang demam. Jadi suhu ya akan terpantau sehingga petugas kesehatan akan menindaklanjuti. Jadi saat ada yang demam akan diambil mungkin ya dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu. Dari seluruh penerbangan kedatangan internasional yang ada di Bandara Hussein Sasanegara gitu. Nah, berarti salah satu indikasi awal terkena corona sebetulnya pasti demam. Ada demam. Ya, betul. Dan rata-rata demamnya memang cukup tinggi. Iya, betul. Makanya kemudian bisa dipantau oleh thermal scanner itu. Betul. Nah, selain daripada tadi Bu Rosya mengatakan bahwa sudah ada thermal scanner yang dilakukan KKP 2 tahun yang lalu koordinasi apa saja yang sudah dilakukan oleh instansi-instansi terkait? Ya, kami berkoordinasi juga dengan KKP. KKP saat ini juga mengeluarkan disebut dengan kartu kewaspadaan. Artinya semua yang akan melakukan penerbangan di bandara itu diberikan kartu yang mana di dalamnya adalah beberapa informasi. Salah satunya adalah jika bepergian kemudian menderita misalnya ada demam, ada batuk, pilek, untuk segera menghubungi fasilitas kesehatan, rumah sakit ataupun puskesmas. Jadi si kartu itu kembali diingatkan seluruh yang akan keluar dari Kota Bandung dengan kartu kewaspadaan ini diharapkan informasi sampai agar mereka waspada kalau misalnya mereka ternyata di tempat tujuan sakit atau apa segera untuk menghubungi fasilitas kesehatan dengan membawa kartu tersebut sehingga tercatat bahwa ini berangkat dari mana, dari mana dan kemana, ya. Betul sekali. Tahan terlebih dahulu Bu Rosya, sesaat lagi kita akan kembali, tetap bersama kami.